karena memang selama perjalanan kasus ini seperti yang beberapa kali saya sampaikan bahwa klien kami dalam ini Pak Hotma Sitompul itu betul-betul sudah merasa sangat-sangat dilecehkan gitu ya, sangat-sangat direndahkan gitu ya kan, bahkan tuduhan-tuduhan sepihak datang gitu ya dengan statement-statement yang menjadikan itu semacam stigma yang negatif gitu. Manusia itu hidup tuh perlu menjaga nama gitu. Nama baik kita jangan dirusak gitu ya kan. Itu paling penting dalam hidup. Bahkan kadang-kadang orang bilang tuh harga diri itu lebih mahal dari segala-galanya gitu. Dari uang juga lebih mahal. Jadi kalau ada orang bilang uang segala-galanya, enggak. Harga diri itu lebih penting dari segala-galanya. Jadi kita udah sampai kepada kesimpulan bahwa apa yang dilakukan selama ini secara kumulatif itu sudah betul-betul memojokkan ya kan. Kemudian terjadi juga seperti provokasi, kemudian olok-olok yang udah nggak masuk di akal ya bisa dilakukan oleh seorang yang punya profesi sebagai pengacara, dan kita dari awal belum pernah meminta pertanggungjawaban ataupun melapor ya kan. Jadi kalau dibilang apa yang kami dapatkan sekarang ada laporan kita baru ke Pradia aja kok ya kan, kepada artinya Bu Desire belum pernah ada laporan, sementara kita udah dilaporkan satu penyerobotan tanah, kedua terhadap expose katanya bahwa kita mengatakan ada perselingkuhan, padahal nggak pernah ada yang selingkuhan. Pak Hotma cuma menunjukkan gambar ini orangnya, itu nggak mengatakan ada hubungan apa gitu ya. Erotonya Pak Morakarta juga ada yang katakanlah ditambah-tambahin sama media, dia sendiri juga menurut dia nggak pernah gitu yang menyampaikan itu. Jadi itu yang kita rasakan, sehingga kalau orang boleh melaporkan kita ya kan, mempersulit atau memperkeruh suasana ini, kita juga punya hak untuk melaporkan itu. Ini yang kita lakukan sekarang. Tapi yang kita lakukan tentunya kan berbasis kepada apakah memang kesalahan itu ada, ya kan? Kami sekarang mau melaporkan pencurian dari keluarga. Ada nggak barang-barang yang diambil? Ada. Apa aja Bang kalau boleh tahu? Barang-barang Ya, diambil, waduh, secara fisik banyak banget yang diambil tuh ya. Ada buffet lah, ada meja lah, ada lemari lah, ada TV lah, ada lukisan lah, pokoknya sofa lah. Itu rumah gini aja lah, gambarnya pokoknya rumahnya klien saya itu hampir setengahnya itu kosong, diangkut, ya kan. Terakhir brankas juga dikosongin gitu ya. Kemarin saya sudah sampaikan di media bahwa ada 2 pembantu yang berani bersumpah ya, yang Muslim mengatakan berani bersumpah, yang Kristen mengatakan berani untuk mengangkat pernyataannya gitu ya, berjanji bahwa dia mengatakan sebenarnya secara keperjanjian sebagai seorang Kristen gitu ya kan. Artinya dia sangat meyakini bahwa, dan dia melihat gitu bahwa brankas ini dikosongkan, isinya dimasukin dalam 2 kantong hitam cukup besar, kemudian dibawa ke sebelah. Nah kalau barang-barang yang diambil itu kita udah berapa kali kasih buktinya ya kan, ada foto, Pak Hotma ada sendiri pada saat itu ada kan? video, nggak ada. Nah sesudah tanggal 7 itu kan Pak Hotma pas kejadian ya istrinya meninggalkan itu, Pak Hotma kemudian pergi. Ya kan, kalau nggak salah 3 4 hari ya. Barang-barang itu diambil, Iya Pak betul. Hotma sudah tidak ada. Iya, kalau nggak salah dia kembalinya antara tanggal 10 tanggal 11. Itu pun dia kembali karena memang diinformasikan sama para pembantu di rumah bahwa barang-barang habis Pak dan lain sebagainya. Sampai terakhir itulah dapur itu sudah dibongkar, AC-nya mau dicopot lagi, semua udah rusak nih, ubin rusak, semuanya rusak segala macam. Makanya sempat dituliskan dilarang masuk ya, supaya jangan lagi dirusakin ruangan itu gitu, sampai AC segala macam. Ini kan keterlaluan. Yang saya mau katakan gini, di mana saya katakan tidak etisnya gitu ya. Dalam satu lembaga perkawinan kita tahu kan, harta yang dapat sejak hari pertama sampai bubarnya perkawinan itu harta bersama. Belum ada pembagian, yuk udah main ambil aja gitu. Sekarang itu, nah kemudian kalau milik bersama itu di mana? Dibagi 2 gitu kan. Brankas itu milik siapa? Milik bersama, ya kan? Udah diputus sama pengadilan? Belum, ada. Oke, Bang, kan tadi ngomongin soal brankas, biasanya bilang 20 tahun pernikahan tidak ada satupun yang diberikan atas nama Bu Desire. Jadi isi brankasnya itu apa memangnya kalau boleh tahu yang diambil? Ya, isi brankas itu yang jelas tuh ada surat-surat
dan barang-barang berharga, ya kan? Ya kalau perempuan kan tahu dong isinya, ya kan? Saya tentunya nggak bisa rinci satu-satu, tetapi yang namanya Pak Hotma kan kita tahu artinya orang yang secara finansial baik, ya kan? Ya nggak mungkin lah barang-barang yang ada di brankas. Ngapain disimpan barang-barang di brankas kalau bukan barang berharga? Taruh aja di atas meja kan itu. Kita udah ngerti lah kalau orang-orang katanya, istilahnya kalau orang AD katanya pasti punya brankas. Ya kalau brankas itu pasti nyimpen sesuatu. Pihak sana juga Ya. menyebutkan Bang, kalaupun ada surat apa kalau boleh tahu? Misalnya satu aja disebutin Bang. Bang Ya. Hotma cerita atau mungkin ada Ya surat? nantilah ya, nggak belum waktunya nanti kita sampaikan. Pada waktu nanti kita jadi masukkan laporan di minggu depan ini, itu juga akan kita sampaikan semua sebagai bukti-bukti, ya kan, karena kan kita melapor nggak bisa tanpa bukti, ya kan, buktinya pasti ada, pasti kita akan lampirkan semua nantilah kalau mengenai barang bukti, yang jelas banyak lah itu, banyak. Termasuk selain surat-surat berharga, perhiasan juga ada Bang? Ya pastilah, nggak kita katakan apa sih